Perang di ranah hukum antara diva dangdut muda Indonesia Lesti Kejora versus penulis lagu Yoni Dores sudah dimulai. Hal itu dipicu oleh kekecewaan yang amat dalam dari pencipta lagu Yoni Dores atas pedangdut Lesti Kejora yang diduga menyanyikan beberapa lagu ciptaannya dan ditudingnya tanpa izin. Alhasil, Yoni Dores pun melayangkan laporan polisi atas istri Rizky Bilar ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei 2025. Akhirnya, hari ini Yoni Dores pun muncul di hadapan publik mengungkapkan prahara hukumnya dengan Lesti Kejora hingga mengungkapkan rasa kecewanya yang dalam kepada Lesti hingga menuntut tanggung jawab Lesti. Lantas benarkah Yoni Dores setelah membaca tanggapan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya masih menaruh rasa kecewa terhadap Lesti Kejora? Benarkah pula Yoni Dores masih bersikukuh hendak menyeret Lesti ke penjara? Seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Tony RM dan Deoli Payumara menelisik prahara hukum antara dua seniman berbeda generasi ini? Benarkah Tony RM dan Deoli Payumara berbeda dalam menelaah kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meluapkan rasa kecewanya terhadap diva dangdut muda Lesti Kejora yang ia tuding tidak merespon dengan baik isi somasinya, Yoni Dores pun telah melayangkan laporan polisi atas Lesti Kejora di Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta pada tanggal 18 Mei 2025. Lesti dijerat melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 4 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Dan hari ini Yoni Dores pun muncul di hadapan publik menjelaskan kronologi peristiwa dan kekecewaan yang melahirkan tuduhan pidananya terhadap Lesti Kejora. Tak hanya itu, Yoni Dores juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lesti Kejora. Lalu seperti apa sebenarnya kekecewaan Yoni Dores terhadap Lesti terkait dugaan pelanggaran hak cipta tersebut? Awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti. Dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Akhirnya yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bawa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang 4 kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ke Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya kan. Teleponnya dicantumkan kan, telepon apa semua dicantumkan. Somasi 1 tidak ada respon juga. Somasi 2, somasi 1 masih direspon sama ilegal manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan Lesti ada di manajemen katanya. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti, dan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan dengan manajemen, saya hanya ingin menanyakan masalah lagu bang, tidak ada urusan apa-apa. Memendam rasa kecewa karena merasa hak cipta dari karyanya tak dihargai. Lalu apa yang diharapkan oleh Yoni Dores dengan melakukan konferensi pers dan muncul ke publik untuk pertama kalinya hari ini? Benarkah kesabaran Yoni Dores sudah habis setelah menunggu respon Lesti yang tak membuahkan hasil, sehingga kini berniat ingin memenjarakan Lesti dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda sebesar 1 miliar rupiah? Masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali
Somasi 2 kali. Ini datang. Somasi 2 kali, datang 3 kali. Iya. Somasi 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi. Ya, Pak, ya ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau dilaporin mungkin keluar mungkin nongol resinya. Udah dilapor sampai sekarang masih tidak ada respon. Sama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya, lagu yang mana sih, lagu yang mana, karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LP ke Polda karena kesalahan saya, merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma ingin konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, Pak ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya. Setelah dapat surat baru saya kasih ke lawyer. Tadinya maksudnya kenapa cuma 1 lagu itu yang saya ungkap? Pikir dengan Lesti datang, Lesti ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya nanya ke Lesti kan. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi pikir untuk saya harus memeras Lesti, ya memeras karena Lesti lagi kaya gitu, waduh nggak ada buat saya, harap saya makan duit gitu ada. Dan sampai saat ini pun saya masih banyak banget untuk ya komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala macam, itu banyak yang sudah bayar ke publishing gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu Renting Bagai Alam Yang Kering itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau ke teks itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing juga pasti ada bagian antara publishing sama YouTube. Udah diatur lah itu kan. Soal mechanical mereka merasa sudah bayar ke LMKN. Menurut saya kan nggak masuk akal. Karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya mengolah royalti performing right buat penyiaran, kan? Tidak boleh memungut mechanical, gitu. Dan kalau sekarang TV itu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, padahal kita udah bayar ke LMKN. Oke, bayar performing ya. Tapi masalah mechanical kan harus ke pencipta, kalau nggak publisher. Sebelum sama Lesti lagu itu udah top, dibawain sekalian. Kalau tidak top, tidak mungkin dibawain banyak orang. Seperti apa pula respon dari Yoni Dores dengan jawaban dari Lesti yang diwakili oleh kuasa hukumnya bahwa pihak Lesti sudah mendengar laporan polisi tersebut dari media massa dan menghormati laporan polisi tersebut. 2 poin berikutnya berisi tentang sikap pihak Lesti kini yang menunggu perkembangan proses hukum di Polda Metro Jaya dan juga masih mempelajari dasar pelaporan dari pihak Yoni Dores. Benarkah Yoni Dores tetap akan memperjuangkan hak-haknya dan tetap ingin memenjarakan Lesti Kejora dengan dugaan melanggar Undang-Undang Hak Cipta? Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu harus melakukan bersurat tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu.
Kita kan dugaan berawal dari kita kedatangan klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonawon, nggak ada sowannya, kan itu awal kan bisa diketahui dengan sendiri kan, berawalnya dari situ. Pihak Lesti Kejora sebelumnya melalui kuasa hukumnya Satrak Seskoadi menanggapi secara resmi laporan polisi Yoni Dores di Polda Metro Jaya dengan dugaan melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jawaban tersebut diposting di akun sosial media resmi Lembaga Hukum Satrak Seskoadi, dan dalam unggahan tersebut kuasa hukum Lesti menulis 4 poin penting tanggapan resmi kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora. Pertama, bahwa kami mendengar adanya laporan terhadap saudari Lesti Kejora tersebut dari pemberitaan dan atau yang ditayangkan oleh media massa. Kedua, bahwa kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Ketiga, bahwa dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores. Keempat, bahwa melalui penjelasan ini kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini agar tidak menjadi sebuah pemberitaan yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Surat tersebut dibubuhi stempel resmi Satrak Seskoadi, lembaga kuasa hukum, dan Leslar Entertainment milik Lesti Bilar. Mengejutkan, Yoni Dores akhirnya muncul didampingi kuasa hukumnya menuntut Lesti Kejora yang diduga menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin. Lantas seperti apa keterangan pihak Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dari Yoni Dores atas Lesti? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Geger kabar bahwa diva dangdut tanah air Lesti Kejora telah resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta telah dibenarkan oleh pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi. Menurutnya, Lesti dilaporkan oleh seorang musisi sekaligus pencipta lagu bernama Yoni Dores yang mengaku sebagai pemilik hak cipta atas sejumlah lagu yang dinyanyikan Lesti yang ditudingnya tanpa izin. Berdasarkan dokumen resmi dari suatu publisher yakni PT ASKM, Yoni Dores disebut sebagai pemilik hak cipta atas beberapa lagu yang diduga digunakan tanpa izin oleh Lesti Kejora. Adapun pasal yang disangkakan kepada Lesti Kejora adalah mengacu pada pasal 113 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kronologi dari Yoni Dores yang disampaikan kepada pihak Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa prahara ini telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang, di mana Lesti Kejora diketahui pihak Yoni Dores diduga mengcover dan menyebarluaskan beberapa lagu milik Yoni Dores ke berbagai platform digital, termasuk YouTube, tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta lagu. Merasa dirugikan sebagai pemilik hak cipta, Yoni Dores pun membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Mei 2025. Dalam laporannya, pelapor turut menyertakan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah flash disk berisi materi yang diduga sebagai bukti pelanggaran, surat pernyataan resmi dari pihak publisher, dan print out dari cover lagu yang diunggah secara online. Menurut pihak Polda, laporan dari Yoni Dores tersebut saat ini sudah dalam tahap pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei kami menerima laporan tindak pidana hak cipta
sebagaimana diatur di pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pelapornya adalah Saudara IS, korbannya adalah YD, seorang pencipta lagu, ya. Terlapornya adalah Saudari LK. Peristiwa yang dilaporkan yaitu korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT ASKM. Kejadian berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Pada saat pelapor datang, pelapor membawa beberapa barang bukti yang diserahkan kepada penyelidik untuk dilakukan pendalaman. Yang pertama ada sebuah flash disk, kemudian ada sebuah pernyataan dari publisher dan sebuah print out cover lagu. Tak hanya itu, Pepi, sang asisten pribadi Yoni Dores, juga mengungkapkan rasa kecewa dari Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Di tengah keprihatinannya terhadap kondisi terkini sang pencipta lagu, Yoni Dores, lantaran kini sudah berusia lanjut, diungkapkan pula bahwa Yoni merasa sedih ketika menyaksikan karya ciptanya tidak dihargai oleh orang lain sebagaimana mestinya. Padahal, kata Pepi, untuk menciptakan satu lagu bukanlah perkara mudah. Karena itu, Pepi juga berharap agar karyanya pun dihargai sebagaimana mestinya, bukan justru diabaikan. Pepi juga menyoroti bahwa Lesti Kejora telah menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores sejak tahun 2018. Namun hingga kini, tidak pernah sekalipun Lesti menunjukkan niat untuk mengenal, apalagi menjalin komunikasi dengan sang pencipta lagu. Ia menegaskan bahwa hak cipta atas lagu-lagu tersebut telah terdaftar secara resmi melalui HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan publisher yang menaungi lagu-lagu itu pun memiliki kekuatan hukum serta tanggung jawab penuh atas perlindungan karyanya. Di tengah semua polemik ini, Yoni Dores hanya ingin satu hal, bertemu langsung dengan Lesti Kejora. Bukan untuk berseteru, melainkan ingin berbicara baik-baik dari hati ke hati sebagai pencipta lagu kepada penyanyi yang telah membawakannya. Ya kemungkinan bisa dibilang pembajakan kali ya Bang Ilham. Saya kan nggak paham ya masalah hukum, makanya minta tolong sama Bang Ilham dan tim sama Mbak Endang, Mbak Dewi ini, makanya saya dibantu. Kan kasihan lah, ini pencipta lagu Pak Yoni udah tua gitu loh ya kan. Nyiptain lagu kan juga nggak semudah itu kan, seperti itu. Lagi pula kan karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun, dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah, paling nggak datang dong ke rumahnya. Kita sudah kasih yang namanya HAKI ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya di hukum, dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan, di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Makanya Mbak Lesti Kejora, mohon maaf, Pak Yoni Dores sebenarnya mau ketemu Mbak Lesti, mau ngobrol baik-baik aja, kita kan silaturahmi. Namanya yang penyanyi harus kenal sama pencipta, karena kan penyanyi sama pencipta tuh adik kakak, ibaratnya satu ibaratnya kayak ibu bapak, anak emak, itu kita jadi satu. Jadi kalau penyanyi nggak kenal sama penciptanya, aneh saya. Misalkan maaf ya Mbak, ini baju orang, terus pengen kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling?
Melanjutkan pernyataan pihak Polda Metro Jaya yang membenarkan adanya laporan polisi dari penulis lagu Yoni Dores terhadap Lesti Kejora dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum Deo Lipa dan Tony RM atas polemik Lesti Kejora dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Praktisi hukum Deo Lipa dan Tony RM tanggapi prahara Lesti Kejora dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Pasal 113 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Tony RM, Lesti Kejora diduga melakukan tindak pidana yang dimaksud atau tidak, tergantung apakah ia menyanyi untuk kepentingannya sendiri dan hasil uang tiketnya untuk dirinya sendiri, ataukah ia didaulat oleh I.O. atau produser. Jika ia didaulat oleh I.O. atau produser, maka pasal itu tidak terpenuhi unsur pidananya. Kalaupun diposting ke YouTube, apakah itu YouTube milik Lesti atau bukan? Jika bukan akun YouTube milik Lesti, Lesti tidak bisa terjerat. Tapi hal berbeda ditelisik oleh praktisi hukum Deo Lipa Yumara. Yaitu selain pertunjukan ciptaan, ini ada komunikasi ciptaan. Nah, komunikasi ciptaan ini, ya, ini kalau kita terjemahkan bahwa komunikasi ciptaan itu semacam mengumumkan, ya, mempublikasikan, ya, berarti kalau dihubungkan dengan yang dituduhkan kepada Lesti adalah ada muncul di YouTube, ya, ada muncul di channel YouTube. Apakah Lesti bisa kena? Belum tentu. Kita lihat dulu channel YouTube-nya itu apakah milik Lesti. Kalau channel YouTube-nya milik Lesti, itu bisa kena. Tetapi kalau kemudian channel YouTube-nya itu bukan milik Lesti, maka Lesti tidak bisa kena, dijerat dengan pasal 113 ayat 2 ini. Nah, kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa, undang-undang apa, ya, pasal berapa, tentang apa. Nah, seperti kita ketahui, ya, dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya, itu melaporkan dengan pasal 113 Junto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin, ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil, tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Oh ya, tapi yang jelaskan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta, ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.